Udah. Selamat malam semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 pada hari ini akan mempresentasikan materi PSAK 221, yaitu pengaruh perubahan kurs valuta asing. PSAK ini mengatur bagaimana perusahaan mencatat transaksi dalam mata uang asing, bagaimana menentukan mata uang fungsional, serta bagaimana pengaruh perubahan kurs dicatat dalam laporan keuangan. Nah, standar ini tuh penting karena saat ini banyak perusahaan melakukan transaksi internasional seperti impor, ekspor, pinjaman luar negeri maupun memiliki cabang di negara lain. Nah, perubahan nilai tukar ini dapat mempengaruhi laba rugi dan posisi keuangan perusahaan. Nah, sebelum menjelaskan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Advensia Sherlinani dengan NIM 2022-50190. Lalu ada Brian Arael dengan NIM 2022-50235. Dan yang terakhir ada Prayoga Dwi Nugraha dengan NIM 2022-50378. Lalu selanjutnya tujuan. Nah, tujuan utama dari PSAK 221 ini adalah untuk memberikan pedoman mengenai perlakuan akuntansi atas transaksi valuta asing dan kegiatan usaha luar negeri. Nah, di sini ini terdapat dua kondisi utama yang menjadi fokus PSAK ini, yaitu yang pertama, entitas memiliki transaksi dalam valuta asing. Misalnya tuh kayak perusahaan Indonesia membeli barang dari Amerika menggunakan dolar. Nah, lalu yang kedua itu misalnya entitas itu memiliki kegiatan usaha luar negeri. Nah, contohnya itu kayak perusahaan tuh memiliki cabang atau, anak perusahaan di negara lain. Nah, ada juga permasalahan utama di PSAK ini, yaitu PSAK 221, yaitu yang pertama, kurs mana yang harus digunakan dalam pencatatan. Dan yang permasalahan yang kedua, bagaimana pengaruh perubahan kurs ini dilaporkan dalam laporan keuangan. Karena seperti yang kita tahu kalau kurs itu selalu berubah, maka perubahan tersebut tuh dapat menyebabkan keuntungan atau kerugian selisih kurs. Lalu selanjutnya, dalam PSAK 221 ini diterapkan beberapa hal, di mana yang pertama, akuntansi transaksi dan saldo dalam valuta asing. Nah, misalnya tuh kayak piutang, utang, atau pembelian barang dalam mata uang asing. Lalu yang kedua ada penjabaran hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri yang termasuk dalam laporan keuangan entitas dengan cara konsolidasi atau metode ekuitas. Lalu yang ketiga, penjabaran laporan keuangan ke mata uang penyajian. Misalnya kayak laporan awal memakai dolar, lalu disajikan dalam rupiah. Nah, namun di PSAK ini ada beberapa yang tidak diterapkan. Yang pertama, derivatif valuta asing. Lalu yang kedua, akuntansi lindung nilai atau hedging atau valuta asing. Dan yang terakhir, penyajian laporan arus kas untuk arus kas yang timbul dari transaksi dalam valuta asing atau kegiatan luar negeri. Nah, pada slide ini selanjutnya ini akan dijelaskan definisi dari beberapa kata-kata atau yang muncul di PSAK 221 ini, di mana yang pertama ada investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri. Nah, definisinya ini adalah jumlah kepentingan entitas pelapor dalam aset neto dari kegiatan usaha luar negeri tersebut. Lalu, untuk yang kedua itu ada yang namanya kegiatan usaha luar negeri. Nah, definisinya itu merupakan entitas yang merupakan entitas anak, entitas asosiasi, pengaturan bersama atau cabang dari entitas pelapor yang aktivitasnya ini dilaksanakan di suatu negara atau mata uang selain negara atau mata uang entitas pelapor itu. Lalu untuk yang ketiga itu ada yang namanya kelompok usaha. Nah, jadi kelompok usaha ini merupakan suatu entitas induk dan seluruh entitas anaknya. Lalu yang keempat itu ada yang namanya kurs. Jadi kurs itu merupakan rasio pertukaran untuk dua mata uang. Lalu yang kelima ada yang disebut juga dengan kurs penutup, yang dimana definisinya ini merupakan kurs spot pada akhir periode pelaporan. Nah, lalu yang keenam ini selanjutnya ada yang tadi udah disebutin namanya kurs spot. Nah, kurs spot ini merupakan kurs untuk realisasi segera.
Nah, lalu yang ketujuh ada juga, yang disebut mata uang fungsional, di mana mata uang fungsional ini merupakan mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Lalu ada juga yang kedelapan, ini yang disebut nilai wajar. Nah, jadi nilai wajar ini merupakan harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nah, lalu yang ke-9, ini ada yang disebut post moneter. Jadi post moneter ini merupakan, unit mata uang yang dimiliki serta aset dan liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Nah, lalu yang ke-10 ada yang disebut dengan valuta asing, yang dari tadi udah sering saya sebut, di mana valuta asing ini merupakan mata uang selain mata uang fungsional entitas. Dan yang terakhir ada juga yang disebut dengan selisih kurs. Jadi, selisih kurs ini merupakan selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu mata uang ke dalam mata uang lain pada kurs yang berbeda. Nah, lalu di sini selanjutnya ada yang tadi disebut dengan mata uang fungsional. Nah, dalam di mata uang fungsional ini ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, di mana yang pertama, yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa. Nah, mata uang ini tuh seringkali menjadi mata uang yang harga jual barang dan jasanya ini didenominasikan dan diselesaikan. Lalu yang kedua, dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya ini sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas. Lalu yang ketiga, yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan juga biaya lain dari pengadaan barang atau jasa. Lalu yang keempat, mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan itu dihasilkan. Nah, lalu yang kelima itu, mata uang yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya yang ditahan. Nah, lalu faktor selanjutnya ini ada, apakah aktivitas kegiatan usaha luar negeri itu dilaksanakan sebagai perpanjangan dari entitas pelapor, bukan dilaksanakan dengan tingkat ekonomi signifikan. Lalu yang selanjutnya ada juga, apakah transaksi dengan entitas pelapor ini memiliki proporsi yang tinggi atau rendah dari kegiatan usaha luar negeri. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada juga, apakah arus kas dari aktivitas kegiatan usaha luar negeri ini secara langsung mempengaruhi arus kas entitas pelapor dan siap bersedia dikirimkan ke entitas pelapor. Lalu faktor selanjutnya itu, apakah arus kas dari aktivitas kegiatan usaha luar negeri ini cukup untuk membayar kewajiban utang yang ada ataupun yang diperkirakan tuh dapat terjadi tanpa adanya dana yang disediakan oleh entitas pelapor. Yang terakhir, mata uang fungsional entitas ini bisa dibilang mencerminkan transaksi, peristiwa, dan juga kondisi yang mendasari yang relevan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Prayoga Dwi Nugraha. Baik, selanjutnya itu ada mata uang fungsional dalam ekonomi hiperinflasi. Jika entitas beroperasi di negara dengan ekonomi hiperinflasi, maka laporan keuangannya harus disajikan dengan mengikuti PSAK 229, dan entitas tidak bisa menghindari kewajiban ini hanya dengan memilih mata uang fungsional yang berbeda, misalnya mengikuti mata uang entitas induk. Dan selanjutnya itu ada post moneter sebagai investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri. Jika ada tagihan atau utang terhadap kegiatan usaha luar negeri yang tidak direncanakan untuk diselesaikan dan kemungkinan besar tidak akan diselesaikan, maka pos itu dianggap sebagai bagian dari investasi neto dan entitas luar negeri. Contohnya itu seperti pinjaman jangka panjang antara entitas induk dan anak di luar negeri. Dan selanjutnya itu ada investasi neto juga berlaku dalam skenario antar entitas anak. Contohnya itu ada misalnya anak A meminjamkan dana ke anak B di luar negeri dan penyelesaiannya tidak direncanakan. Maka pinjaman itu merupakan bagian dari investasi neto induk terhadap anak B.
Selanjutnya itu ada pos moneter dan pos non-moneter. Pos moneter itu adalah hak atau kewajiban untuk menerima atau menyerahkan uang dalam jumlah tetap atau dapat ditentukan. Contohnya itu seperti piutang utang, imbalan, kerja kas, dan liabilitas ya Pak. Dan pos non-moneter itu tidak melibatkan hak atau kewajiban atau uang tertentu. Contohnya itu seperti uang muka, aset tetap, goodwill, aset tak berwujud, dan persediaan. Selanjutnya itu ada mata uang fungsional, yang dimana setiap entitas, seperti induk, anak, atau cabang, harus menentukan mata uang fungsionalnya masing-masing. Dan hasil dan posisi keuangan dijabarkan jika mata uang fungsional berbeda dari mata uang pelaporannya. Selanjutnya itu ada penyajian konsolidasi dalam mata uang pelaporan. Jika kelompok usaha yang berdiri dari entitas induk dan anak-anaknya itu harus menjabarkan hasil dan posisi keuangan entitas individual ke dalam mata uang pelaporan entitas induk. Jika mata uang fungsional berbeda dari mata uang penyajian, maka gunakan ketentuan penjabaran seperti di paragraf 38-50. Selanjutnya itu ada pelaporan keuangan tersendiri dengan mata uang non-fungsional. Entitas induk maupun entitas tersendiri atau standalone boleh menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang selain mata uang fungsional, tapi tetap harus menjabarkan dari mata uang fungsional ke mata uang penyajian sesuai dengan paragraf 38-50. Selanjutnya itu ada transaksi valuta asing. Transaksi valuta asing ini mencakup seperti pembelian atau penjualan barang atau jasa dalam mata uang asing. Selanjutnya itu ada pinjaman atau pemberian pinjaman dalam valuta asing. Selanjutnya itu ada perolehan atau pelepasan aset atau liabilitas dalam valuta asing. Selanjutnya pengakuan awal transaksi valuta asing. Transaksi dalam valuta asing dicatat dengan mata uang fungsional yang menggunakan kurs spot pada tanggal transaksi. Ini adalah dasar pertama pengakuan transaksi dalam pembukuan. Selanjutnya itu ada tanggal transaksi dan kurs praktis. Tanggal transaksi itu ialah saat pertama kali transaksi tersebut memenuhi kriteria pengakuan untuk alasan praktis. Bisa pakai kurs rata-rata seperti mingguan atau bulanan, asalkan fluktuasinya itu tidak signifikan. Selanjutnya itu ada penjabaran pada akhir periode pelaporan. Pada akhir periode pelaporan, seperti pos moneter, itu pakai kurs penutup. Dan pada pos non-moneter berbasis biaya historis, pakai kurs saat transaksi itu terjadi, dan pos non-moneter berbasis nilai wajar, pakai kurs saat nilai wajar tersebut diukur. Selanjutnya itu ada penjabaran nilai tercatat sesuai standar. Jika standar lain, seperti PSAK 216, mengatur nilai tercatat suatu aset dalam valuta asing, maka nilai tersebut tetap dijabarkan sesuai dengan PSAK 221, agar nilai tersebut tercatat tetap akurat dalam mata uang fungsionalnya. Selanjutnya itu adalah penjabaran nilai tercatat berdasarkan perbandingan nilai. Nilai tercatat beberapa pos didapat dari membandingkan dua nilai, misalnya persediaan, membandingkan antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Selanjutnya aset tetap dengan indikasi penurunan nilai, membandingkan antara jumlah tercatat dan jumlah terpulihkan. Jika pos tersebut diukur dalam valuta asing, maka kedua nilai pembanding tersebut harus dijabarkan terlebih dahulu ke mata uang fungsional dengan kurs yang sesuai, seperti kurs historis atau kurs penutup. Selanjutnya pemilihan kurs yang digunakan. Jika ada lebih dari satu kurs, maka kurs yang digunakan adalah kurs yang mencerminkan nilai tukar yang mungkin terjadi jika transaksi tersebut benar-benar dilakukan pada saat itu. Dan selanjutnya, jika tidak ada pengukuran yang wajar atau pasar tersebut terganggu, gunakan kurs pertama yang tersedia setelah pasar tersebut pulih. Selanjutnya, pengakuan selisih kurs. Jika selisih kurs dari pos moneter yang menjadi instrumen lindung nilai arus kas, itu diakui dalam penghasilan comprehensive line atau other comprehensive income, atau OCI. Hanya jika lindung nilai tersebut efektif. Dan jika selisih kurs tersebut pada pos moneter, selisih kurs muncul pada saat penyelesaian pos moneter atau penjabaran kembali pada kurs berbeda dari kurs sebelumnya. Selisih kurs ini diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya. Dan selanjutnya transaksi dan waktu penyelesaian.
Jika kurs berubah antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian, maka timbullah selisih kurs tersebut. Dan jika diselesaikan di periode yang sama, seluruh selisih kurs tersebut diakui pada saat itu juga. Dan jika diselesaikan pada periode berbeda, maka selisih kurs tersebut diakui per periode sesuai dengan perubahan kurs masing-masing. Selanjutnya pas moneter kurs, jika keuntungan atau kerugian pas moneter tersebut dicatat di penghasilan kooperatif lain, maka selisih kurs tersebut juga diakui di other comprehensive income. Tapi jika laba rugi, maka selisih kurs tersebut masuk pada laba rugi. Selanjutnya itu ada investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri. Selisih kurs dari pos moneter yang merupakan bagian dari investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri itu diakui dalam laba rugi pada laporan keuangan tersendiri atau laporan individual kegiatan usaha luar negeri. Dan dalam laporan keuangan yang mencakup entitas pelapor dan kegiatan usaha luar negeri, misalnya konsolidasian, maka selisih kurs yang awalnya diakui di penghasilan komprehensif lain atau other comprehensive income. Kemudian di reklasifikasi ke laba rugi saat investasi neto dilepas. Jika mata uang fungsional dan lokasi pengakuan selisih kurs. Pengakuan selisih kurs bergantung pada mata uang fungsional. Yang pertama, jika pos moneter dalam mata uang fungsional entitas pelapor, maka selisih kurs tersebut muncul di laporan individual usaha luar negeri. Jika dalam mata uang fungsional usaha luar negeri, maka selisih kurs tersebut muncul di laporan keuangan tersendiri entitas pelapor. Dan selanjutnya, jika mata uang selain kedua mata uang fungsional, selisih kurs tersebut muncul di laporan keduanya, seperti entitas pelapor dan usaha luar negeri. Dan jika dalam laporan konsolidasian atau dengan metode ekuitas, maka selisih kurs tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau other comprehensive income. Selanjutnya, pembukuan dalam mata uang fungsional. Jika entitas membukukan dalam mata uang selain mata uang fungsional, maka pada saat pelaporan keuangan disiapkan, semua pos dijabarkan ke dalam mata uang fungsional. Tujuannya itu adalah agar hasilnya sama seperti jika pembukuan awalnya dalam mata uang fungsional. Contoh penjabaran itu pertama pos moneter jika kurs tersebut kurs penutup. Selanjutnya jika pos non moneter atau biaya historis, kurs pada tanggal transaksi. Selanjutnya perubahan dalam mata uang fungsional. Perubahan mata uang fungsional, jika terjadi perubahan mata uang fungsional, maka penjabaran ke mata uang baru dilakukan secara prospektif dan berlaku sejak tanggal perubahan tersebut terjadi. Alasan perubahan mata uang fungsional ialah jika mata uang fungsional mencerminkan kondisi ekonomi utama yang mempengaruhi entitas. Selanjutnya, mata uang fungsional hanya boleh berupa jika ada perubahan transaksi, peristiwa, atau kondisi mendasar. Contohnya itu seperti jika mata uang yang paling mempengaruhi harga jual barang atau jasa berubah, maka uang fungsional tersebut dapat berubah. Dan selanjutnya itu dampak akuntansi atau perubahan. Perubahan diterapkan secara prospektif, dan jika semua pos dijabarkan menggunakan kurs pada saat perubahan, selanjutnya jika pos moneter yang dijabarkan dianggap memiliki biaya historis dalam mata uang fungsional baru. Selanjutnya selisih kurs atas kegiatan usaha luar negeri yang sebelumnya dicatat di other comprehensive income tidak diklasifikasi ke laba rugi sampai terjadi pelepasan usaha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yoga Dwinugraha. Baik, selanjutnya yaitu penjabaran ke mata uang penyajian. Nah, hal ini terbagi menjadi dua kondisi. Yang pertama, ada kondisi normal atau non-hiperinflasi dan kondisi hyperinflasi. Kita akan membahas terlebih dahulu yang kondisi normal atau non-hyperinflasi, yang dimana aset dan likuiditas ini dijabarkan menggunakan kurs penutup atau kurs spot pada akhir periode pelaporan. Lalu penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs transaksi, boleh menggunakan kurs rata-rata periode jika fluktuasi kurs tidak signifikan,
Selisih kurs yang timbul diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau other comprehensive income. Dan juga selisih kurs itu berasal dari yang pertama ada perbedaan kurs transaksi versus dengan kurs penutup, dan yang kedua ada perubahan kurs penutup periode selanjutnya. Kondisi selanjutnya adalah kondisi hyperinflasi, yang di mana seluruh jumlah seperti aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan juga beban ini dijabarkan dengan kurs penutup terakhir. Selanjutnya, kecuali jumlah kooperatif tetap menggunakan nilai pelaporan tahun sebelumnya. Lalu, wajib melakukan penyajian ulang laporan keuangan sesuai PSAK 229 terlebih dahulu. Selanjutnya, penjabaran kegiatan usaha luar negeri, yang dimana prosedur konsolidasinya itu adalah transaksi dan saldo intragrup dieliminasi sesuai PSAK 110, kecuali pos moneter seperti piutang atau utang jangka panjang itu tidak dieliminasi, karena pos moneter itu mencerminkan komitmen pertukaran mata uang, dan juga goodwill dan penyesuaian nilai wajar yang dianggap sebagai aset atau likuiditas kegiatan usaha luar negeri yang dijabarkan dalam mata uang fungsional kegiatan tersebut pada konsolidasi menggunakan kurs penutup. Tanggal laporannya itu maksimal 3 bulan menggunakan kurs penutup kegiatan usaha luar negeri dan penyesuaian untuk transaksi signifikan antar tanggal laporan. Next. Selanjutnya, pelepasan kegiatan usaha luar negeri. Terbagi menjadi dua, yaitu pelepasan penuh dan pelepasan parsial. Kalau pelepasan penuh itu yaitu selisih kurs kumulatif di other comprehensive income reklasifikasi ke dalam laba rugi. Yang kedua ada dilakukan saat keuntungan atau laba rugi dilepaskan. Yang kedua ada pelepasan parsial, yaitu hilang dalam pengendalian atau dianggap sebagai pelepasan penuh. Selanjutnya ada tetap kendali, yaitu di mana hanya proporsi selisih kurs yang reklasifikasi dan juga kepentingan non pengendali selisih kurs tidak diakui kembali. Dampaknya itu transaksi yang dapat timbul adalah transaksi valuta asing, penjabaran laporan keuangan, kegiatan usaha luar negeri, yang di mana berpotensi menimbulkan kewajiban pajak penghasilan dan perlakuan pajak mengacu pada PSAK 212. Selanjutnya, pengungkapan di paragraf 51, yaitu dalam paragraf 53 dan 55-57 dalam kasus suatu kelompok usaha, acuan mata uang fungsional itu berlaku pada mata uang fungsional dari entitas induk. Yang ke-52, entitas mengungkapkan A. Jumlah selisih kurs yang diakui dalam laba rugi kecuali untuk selisih kurs yang timbul pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK 109, yaitu ke instrumen keuangan. Dan B. Selisih kurs neto yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam komponen ekuitas yang terpisah, serta rekonsiliasi selisih kurs tersebut pada awal dan akhir periode. 53. Jika mata uang penyajian berbeda dari mata uang fungsional, maka fakta tersebut dinyatakan bersama dengan mengungkapkan tentang mata uang fungsional dan alasan untuk menggunakan mata uang penyajian yang berbeda. 54. Jika terdapat perubahan dalam mata uang fungsional, entitas pelapor maupun kegiatan usaha luar negeri yang signifikan, maka fakta dan alasan perubahan dalam mata uang fungsional tersebut diungkapkan. 55. Jika entitas menyajikan laporan keuangan dalam mata uang yang berbeda dari mata uang fungsional, maka entitas mendeskripsikan bahwa laporan keuangan telah patuh pada SAK Indonesia hanya jika entitas mematuhi seluruh persyaratan SAK Indonesia yang berlaku termasuk metode penjabaran sebagaimana dijelaskan di paragraf 39 dan juga 42. 56. Jika entitas menyajikan laporan keuangan dalam mata uang selain mata uang fungsional tanpa memenuhi ketentuan paragraf 55, misalnya hanya mengonversi sebagian pos atau seluruhnya dengan kurs penutup terkini, maka hal ini tidak sesuai dengan hak Indonesia dan harus diungkapkan sesuai paragraf 57. Next.
57. Jika entitas menyajikan laporan keuangan dalam mata uang selain mata uang fungsional dan tidak memenuhi persyaratan dalam paragraf 55, maka A. Menyatakan laporan tersebut sebagai informasi tambahan yang patuh pada SAK Indonesia. B. Mengungkapkan mata uang yang digunakan dan menyebutkan mata uang fungsional serta penjabaran yang digunakan. 58. Pernyataan ini berlaku untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012 jika diterapkan lebih awal, fakta tersebut harus diungkapkan. 58A dikosongkan. 59. Paragraf 17 diterapkan secara prospektif untuk akuisisi setelah periode penerapan awal. Retrospektif diperbolehkan untuk diakuisisi luar negeri dengan syarat diungkapkan. Jika retrospektif tidak praktis, entitas boleh menggunakan nilai tukar pada akuisisi disesuaikan dengan indeks harga relevan. 60. Seluruh perubahan lain yang dihasilkan dari penerapan pernyataan ini diperlakukan secara retrospektif. 60A dan juga 60B dikosongkan, 60C dikosongkan, 60D dikosongkan, 60E dikosongkan, 60F dan juga 60H dikosongkan, 60I dikosongkan, 60J PSAK 109, instrumen keuangan mengamandemen paragraf 03, 04, 05, 27, dan 52, serta menghapus paragraf 60C, 60E, dan 60I, entitas harus menerapkan amandemen tersebut ketika menerapkan PSAK 109. 60K PSAK 116, sewa mengamandemen paragraf 16, entitas menerapkan amandemen tersebut ketika PSAK 116 diterapkan. 60A, entitas yang sebelumnya mengkapitalisasi selisih kurs akibat evaluasi atau depresiasi luar biasa sesuai PSAK paragraf 20 serta penerapan pertama. Pernyataan ini tidak mengukur penyajian saldo tersebut secara retrospektif. 60B, entitas menerapkan penyesuaian paragraf 03, 08, 11, 18, 33, 39, 44, sampai 46, 48A secara retrospektif dan definisi nilai wajar dalam paragraf 08 dan 23 secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Penarikan. 61. Pernyataan ini menggantikan PSAK 10 mengenai transaksi dalam mata uang asing, PSAK 11 penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing, PSAK 52 mata uang pelaporan, dan ISAK 4. Interpretasi atas paragraf 20. PSAK 10 tentang alternatif perlakuan yang diizinkan atas selisih kurs, dan 62 dikosongkan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.